Ya, sekali lagi selamat malam, puji syukur ke Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini katong kembali lagi bertemu di hari yang terakhir dalam Zoom ini terkait dengan refleksi bukti karya yang sudah kakak-kakak kerjakan. Hampir 3 bulan lebih kita berproses dan kakak-kakak sudah menunjukkan berbagai prospek, berbagai progres terkait dengan hasil belajar lewat tugas-tugas yang kakak-kakak kerjakan, lewat refleksi-refleksi, dan dari hari ke hari makin bertambah, makin kita termotivasi, makin kita diberdayakan, makin kita diperkaya dengan pengetahuan-pengetahuan baru terkait dengan pembelajaran dalam PJOK. Nah, di hari ini kakak-kakak kita akan berefleksi terkait dengan bukti karya yang sudah kakak-kakak sampaikan, dan di hari ini kita 45 menit ya, kita 45 menit ada dalam proses pembelajaran ini, dan saya berharap kakak-kakak semua, mungkin Kak Welsa, dan kita ada 5 orang saja, kakak-kakak info terakhir, kita hanya ada 5 orang yang bisa mengupload bukti karyanya sampai di tadi malam, tanggal 13 malam, karena sesuai dengan deadline waktu yang diberikan untuk kita semua. Nah, sebelum kita memulai kakak-kakak, saya memintakan Kak Wakan untuk bisa memimpin kita semua dalam doa sebelum kita memulai akan proses kita di 1 jam berikut ini, sehingga segala sesuatu yang akan kita sampaikan dapat berjalan dengan baik. Silakan Kak Wakan untuk pimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih Kakak Uce dan teman-teman. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang terakhir, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Ya, selesai teman-teman. Ya, terima kasih kakak-kakak semua untuk doanya Kak Wakan, terima kasih banyak. Nah, kakak-kakak, itu yang sebelum kita mulai, kalau saya lihat di LMS, ya kakak-kakak, berarti nanti saya share. Kalau di LMS berbagi bukti karya bukan berarti kakak-kakak itu diambil dari dari drive, tidak, tapi linknya kakak-kakak yang ada di link kakak-kakak yang ada di link kakak-kakak itu yang ada di bukti karya, yang ada di PMM itu, link di bukti karya itu yang di share ke sini, bukan link bukan link drive. Memang ada, beta lihat cuma ini kok bukan link bukti karya. Nah, nanti kakak-kakak itu yang kakak-kakak terbitkan di sini. Nah, ini di bukti karya 3, berbagi bukti karya. Ini yang dibagikan, nanti setelah ini kakak-kakak bisa yang sudah punya terbit langsung berbagi. Ya, Kak Wakan, Kak Ferdi, dan kakak-kakak yang lain yang punya sudah terbit, langsung share linknya dari PMM itu taruh di sini, bukan yang di drive ya, kami ke. Ya. Makanya yang di sini kan beta lihat, ini masih ada nih, ya. Ini. Kalau Kawakan punya nih belum ada, tapi nah. Iya. Kak Ferdi punya ini kan drive Google. Nah, Kak Elis punya juga demikian. Kak Mike juga dari drive. Nah, mestinya ini diambil dari
link yang ada di Bukti Karya. ya, link yang ada di Bukti Karya itu kakak. Sehingga nanti tinggal ketika kita klik, kita buat, itu sudah otomatis langsung masuk ya. Jadi itu yang diharapkan nanti kakak, kalau setelah ini bisa untuk kirim kembali. Supaya memang betul-betul bisa apa? Bisa terlihat. Karena kalau kakak kayak begini sama saja. Kan itu dia di situ dia bilang harus link Bukti Karya. Jadi punya kakak-kakak yang di situ di-upload di sini. Ya. Oke, baik kakak-kakak semua. Kira-kira siapa yang bisa share punya duluan Bukti Karyanya? Kakak-kakak silakan. Kawakan. Unat. Pemilihan tuh pengen Natal. Ada situ apa? Silakan kawakan. Mesti Bukti Karya kakak. Memang aku satu aja. Cem biasa sih. Ya sambil menunggu kawakan untuk men-share hasil karya kawakan. Setelah ini Kak Ferdi ya, baru Kak Miki. Oke, kawakan. Kakak Buce bilang, Kakak Buce teman-teman, kamu kan jangan kita punya download. Ada di mana kawakan? Barang ada di mana? Oke, Kak Miki bisa ya? Kak Miki? Ada mute, saya dengar. Kami ada mute.
Yap, Kak Mike mungkin sebelum kawakan, Kak Mike duluan. Bisa ya? Jadi ini kakak-kakak yang tadi malam batas di tanggal di pengiriman maupun nah ini yang diterbitkan. Ini kakak-kakak yang paling terakhir itu Kak Elizabeth. Itu terakhir sekali. Yang duluan kirim itu Kak Mike di tanggal 7. Setelah itu Kak Ferry sama Kawakan itu di tanggal 10. Tanggal 12-nya menyusul Kak Welsa dan tanggal 13 yang terakhir itu Kak Elis. Tapi Kak Elis itu masih sore. Itu sore Kak Elis bisa mengirim. Jadi itu kakak-kakak semua yang beta sampaikan deadline waktu di grup. Apapun itu supaya tidak terjadi salah paham antara kita ya. Kami sebagai fasilitator maupun sebagai admin di kelas sering mengingatkan kakak-kakak. Memang kita semua disibukkan dengan akhir semester, dengan masa-masa sibuk, tapi sibuk apapun, mari kita gunakan waktu beberapa saat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang bagi saya tidak terlalu berat karena tiap hari kita mengkonsumsi ini, tiap hari kita berkutat dengan dia. Entah itu pembelajaran langsung, video, ataupun kakak-kakak mau buat bukti karya lewat modul itu tidak masalah. Nah, untuk itu saya persilakan Kak Mike bisa untuk men-share hasil bukti karya kakak, silakan. Kakak buka di kakak.pmm lalu kakak share. Itu kan ada di PMM, tidak harus kemana-mana lagi. Buka di PMM lalu ambilnya bukti karya. Oke, bisa Kak Mike? Silakan Kak. Iya kakak, beta udah lihat nih. Terus? Dengan yang tadi kotak tanda panah ke atas ibu. Sini toh? Share. Bukti karya. Bukti karya itu. Lalu? Kok kasih muncul? Oh, sudah. Oke, silakan Kak Mike.
Oke, kawakan bisa masuk langsung ke bukti karyanya. Di PMM masuk. Kakak Buce, kalau begini langsung di mana deh Kakak Buce? Nah, kawakan silakan masuk di buka. Itu kan ada sudutnya. Masuk di sudut. Ini masuk di PMM, jangan masuk di Zoom, masuk di PMM. Iya, iya. Terus, nah masuk di buka sudah. Tambah PMM, buka PMM. Buka PMM. Atau masuk, langsung klik masuk. Silakan masuk kakak. Masuk lalu pilih bukti karya. Siap saja. Kakak jangan masuk di Zoom-nya. Kan buka tab baru ini toh, masuk di tab Iya. yang, nah, lalu buka. Beta buka tapi aku yang mau. Bisa itu kakak. Nah, kan kasih buka tuh. Kalau muncul kayak begitu, itu klik. Kalau saya buka tab baru, lalu klik PMM. Tambah tab baru kak. Sudah kawakan? Yang bisa Kakak Buce. Kan Kakak buka kakak pun PMM dulu. Jangan dulu share. Kasih keluar dari sini dulu. Kakak buka kakak PMM sekali, buka bukti karya, baru kakak share. Kakak beta langsung coba masuk di PMM buka tapi saya bisa kakak. iya, beta buka di PMM lah ini Pak. Bikin ngepin baru tuh Pak tahu. Login saya Tapi bisa aku sih mau. kakak sudah ditutup. Bukan PMM, bukti karyanya PMM, lalu bukti karyanya kakak-kakak. Nah, lihat beta contohkan, kakak wakan keluar. Iya, iya, iya. Kakak wakan stop share. Nah, kakak beta contoh Harusnya di PMM mana? Nah, ya.
Nah, kakak-kakak lihat ya, ini beta kasih contoh. Kakak-kakak buka PMM. Nah, ini kan langsung klik platform Merdeka Belajar. Kayaknya bisa musuh, dia langsung tak buka. Kan kakak-kakak suruh connect langsung dengan ini. Nah, setelah itu turun. Nah, di sini nih kan ada pilihan bukti karya nih, ada nih. Klik bukti karya. Siap. Oke. Iya, Lalu di Kakak. sini di bagian tengah itu ada karya saya, klik karya saya. Iya. Nah, pasti ada pilihan, ada artikel, bahan ajar, dokumen tulis. Kakak-kakak mau pilih yang mana? Katong punya kan modul, turun ke bawah di modul nih. Nah, ini modul nih. Lalu klik. Nah, Muncul. bukti karya modul nih. Oke, Tinggal siap. buka. Udah bikin. Nanti yang tua bikin yang tuh punya. Iya, Ya. Kakak. Bukan di usia punya juga. Iya, Kakak. Terusnya bukan di Nah, usia ini. punya tuh. Saya bisa. Kita nanti nanti suruh ketemu ke masing-masing di sini kita bikin. Ya. Jadi kalau lihat bukti karya, ini kan dia dibuka nih, lihat. Kita buka tuh kakak-kakak. Iya, Kakak, iya. Nah, jadi di tombol yang lihat karya nih. Masuk di katong punya tuh baru lihat karya ini kakak. Tombol ini nih. Iya, Kakak, iya. Nah, oke kakak-kakak ya. Iya, Kakak, iya. Bisa toh? Iya, Kakak. Itu kan tak buka tuh. Tinggal klik lihat bukti karya. Oke silakan kakak siapa yang mau duluan? Beta stop share. Silakan kakak-kakak. Yo, sih, Siapa? ini warna taman nah itu tuh, Luis. Kami kipnya sudah kelihatan? Belum, Kakak, belum. Berarti Kak Ferdi punya nih. Kak Ferdi pakai HP atau apa? Oh mantap. Yap. Turun di bawah Kak Ferdi, turun. Yap, modul. Oke. Lihat karya. Ya, good. Pelan-pelan. Tunggu di sementara proses. Oke, silakan Kak Ferdi. Kenapa sih bisa masuk? Silakan Kak Fer untuk presentasi. Ya baik kakak-kakak semua selamat malam. Baik terima kasih kakak Fasil yang sudah memberikan saya kesempatan Mama Ina. untuk mempresentasikan hasil Ya, bukti karya saya. ada tuh Mama Ina. Pertama mohon perhatian bagi kakak semua kalau bisa di mute dulu supaya bisa. Ya dengan modul pembelajaran yang saya buat yaitu modul ajar di mana modul ini dengan elemen keterampilan gerak. Dengarkah kakak Buce? Dengar. Lanjut. Ya, dalam permainan bola voli pada passing atas dan passing bawah yang saya buat khususnya dalam modul ajar ini. Kemudian ada saya mencoba untuk membuat daftar isinya mulai dari judul, kata pengantar, petunjuk penggunaan modul ini bahkan sampai dengan tujuan terakhir yaitu pada kepiran yaitu dengan adanya kata KTP, lembaran kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik sampai pada daftar pustaka. Oke, yang berikut inilah merupakan salah satu awal dalam proses awal dalam
dengan adanya informasi umum. Yang pertama identitas modul, ada nama penyusun, bahkan satuan pendidikan, kelas. Itu yang saya ambil adalah kelas 10 pada fase E, semester ganjil, dan mata pelajaran PJK. Pokok bahasan adalah permainan invasi pada permainan bola voli. Pokok bahasannya teknik dasar dalam keterampilan permainan bola voli, prediksi olah alokasi waktu 1 kali tatap muka atau 1 kali pertemuan selama 90 menit. Dengan tahun penyusun 2024, profil pelajar Pancasila di dalamnya ada keterkaitan dengan beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. Nah, yang berikut ada sarana prasarana diantaranya yang disiapkan adalah laptop, fluid in focus atau proyektor, dan bola voli. Kemudian lapangan atau dari prasarana, kemudian buku ajar PJOK, buku bacaan, Google, atau YouTube, dan lembaran kerjaan siswa, dan yaitu lembaran penilaian terakhir. Yang berikut, target peserta didik ini adalah yaitu sasarannya pada peserta didik, yang dimana peserta didik itu ada di dalam kelas atau yang biasa dikatakan dengan reguler. Model pembelajaran yaitu yang digunakan adalah model dengan gaya latihan atau yang disebut dengan metode PBL, diferensiasi sel. Kemudian sumber belajarnya yaitu dari buku PJOK kelas 10. Nah, ini ada yang berikut ada ya. Nah, ini ada kemudian ada komponen inti di dalamnya tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini terbagi menjadi dua, yaitu peserta didik dapat mengevaluasi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur dalam melakukan keterampilan gerak spesifik dan fungsional permainan bola voli, passing bawah, passing atas, dan melakukan pendalaman atau dengan tentang bagaimana teknik dasar yang dipelajari tersebut diterapkan dalam bentuk permainan sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian peserta didik juga dapat mempraktikkan hasil evaluasi aktivitas jasmani dan olahraga permainan bola voli, antaranya passing bawah, passing atas, dan mempraktikannya hasil evaluasi tersebut dalam bentuk permainan sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian dari situ ada asesmen yang perlu disiapkan, yaitu salah satunya yaitu ada penilaian sikap. Kemudian dalam proses penilaian sikap ini ada yaitu proses di mana dalam mengajar berlangsung guru mengamati profil pelajar Pancasila yang diterapkan di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Dan diantaranya dengan meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan kreativitas atau kreatif. Yang berikut yaitu penilaian pengetahuan. Nah, untuk penilaian pengetahuan ini yang dinilai adalah yaitu capaian pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai oleh peserta didik, yaitu dengan tes tertulis dengan berkaitan dengan materi yang diajarkan misalnya. Oke, berikut penilaian keterampilan, yaitu dengan penilaian keterampilan ini perlu ada pencapaian pembelajaran ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan atau dicapai dengan tes unjuk kerja atau praktek. Nah, dengan penilaian keterampilan ini kita menyuruh siswa untuk melakukan atau mempraktekkan gerak dasar daripada permainan itu sendiri, khususnya pada teknik passing bawah maupun passing atas. Nah, yang ketiga yaitu pemahaman bermakna. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Ya, kakak-kakak sekalian, saya pikir bahwa untuk pemahaman bermakna ini yaitu keterkaitan dengan teknik gerak dalam passing pada permainan bola voli. Ya, tidak perlu menjelaskannya lebih detail lagi atau menjelaskannya lebih panjang lagi, mempersingkat kita punya waktu. Ya, kemudian saya lanjut yaitu pertanyaan pemantik. Nah, ada 3 pertanyaan pemantik ini diantaranya dengan permainan bola voli, dan yang kedua sebutkan teknik dasar gerak daripada permainan bola voli itu sendiri.
Kemudian mengapa perlu menguasai keterampilan gerak spesifik dalam permainan bola voli. Nah, yang kelima yaitu persiapan pembelajaran, yaitu ada 4, dibagi lagi, yaitu dengan menyusun modul ajar, yang kedua menyusun bahan ajar, yang ketiga mencari video pembelajaran, dan yang keempat yaitu menyusun asesmen sumatif. Dan yang keenam yaitu kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran ini kita pasti sudah bisa mengetahui daripada sebelumnya apa yang dirancangkan di dalam kegiatan pembelajaran ini. Mulai terlihat dari kegiatan pendahuluannya, kemudian ada deskripsi kegiatan aktivitas dan alokasi waktu. Nah, di sini untuk pendahuluannya, proses pengambilan waktu itu adalah 20 menit dengan orientasi yaitu atau deskripsi dalam kegiatan ini yaitu guru mengucapkan salam, kemudian guru meminta salah satu siswa berdoa di depan kelas, yaitu kemudian guru mengajak siswa untuk mengucapkan yel-yel SMK Negeri 2 Ambon yang selalu diucapkan dalam proses pembelajaran untuk bersemangat dalam proses pembelajaran. Kemudian guru melakukan pengelolaan kelas dengan memeriksa kondisi kelas siswa atau kebersihan atau kerapian. Nah, yang berikut guru mengecek kehadiran peserta didik dan guru mengingatkan kesepakatan kelas atau dengan disebut dengan penerapan budaya positif. Yang berikut guru melakukan asesmen awal dalam pembelajaran ini dan guru meminta salah satu siswa menyampaikan kata-kata penguatan dalam proses pembelajaran ini melalui pembelajaran atau melalui hasil asesmen non kognitif. Atau guru juga melakukan ice breaking sesuai kondisi. Kalaupun memang tidak ada ya berarti disesuaikan dengan kondisi yang ada. Oke, yang berikut kesadaran sosial yaitu ada apresiasi ya, diantaranya yaitu ada pertanyaan pemantik ya, ada tiga yaitu apa yang dimaksud dengan permainan bola voli. Yang kedua, sebutkan teknik dasar permainan bola voli. Yang ketiga, mengapa perlu menguasai keterampilan gerak spesifik dalam permainan bola voli. Dan yang berikut motivasi, yaitu guru memberikan motivasi kepada siswa atau peserta didik terkait dengan pembelajaran yang akan dipelajari. Nah, kemudian ada pemberian acuan, itu dengan adanya guru memberikan informasi tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian model pembelajaran dan teknik penilaian yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Berikut inti ada fase, di mana fase ini adalah fase pertama yaitu orientasi pada masalah. Nah, orientasi pada masalah ini, nah di mana guru menampilkan sebuah video atau terkait dengan kegiatan permainan bola voli. Nah, di sini siswa juga diajak untuk bisa membaca dari atau melihat dari situasi yang ada dengan video yang ditampilkan. Kemudian dari situ juga ada guru memberikan materi dan KPD sesuai kebutuhan peserta didik dengan diferensi konten sesuai guru gaya mengajar, gaya belajar mereka dalam mengajar peserta didik untuk mengamati dan menjawab pertanyaan pada LKPD. Kemudian lanjut lagi, mengarahkan peserta didik sesuai LKPD yang berisi perintah dan indikator dengan terkait pada teknik dasar keterampilan gerak spesifik passing atas maupun passing bawah dan pendalaman dalam bentuk permainan. Kemudian fase kedua, yaitu di mana mengorganisasikan peserta didik, yaitu ada tahapannya. Yang pertama, guru meminta peserta didik untuk duduk dalam kelompok diskusi. Guru menjelaskan terlebih dahulu kepada siswa terkait proses atau kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik yang berkaitan dengan permainan daripada materi teknik dasar dalam permainan bola voli. Nah, ini yang ketiga. Nah, ini sebentar kakak. Ya. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan pendahuluan. Kemudian dari pendahuluan ada inti. Nah, inti di mana ada setelah saya sudah sampaikan untuk fase 2, saya lanjut dengan fase 3
yaitu masih dengan yang sama, yaitu membimbing penyelidikan individu, di mana guru mengarahkan siswa untuk mencari informasi terkait masalah yang telah diidentifikasi. Kemudian setiap kelompok mencari sumber informasi relevan mulai berbagai sumber sesuai pilihan mereka, diferensiasi konten dan dibimbing oleh guru. Kemudian fase keempat mengembangkan dan menjanjikan hasil. Nah ini yaitu guru mengajak siswa ke lapangan untuk melakukan praktikum atau model gaya latihan. Berikut guru membimbing peserta didik atau siswa untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan peserta didik melaksanakan tugas ajar sesuai dengan target waktu yang ditentukan oleh guru pada materi yang dipelajari, yaitu dengan melakukan teknik gerak dasar pada passing bawah dan passing atas, serta pendalaman dalam bentuk suatu permainan. Nah ini kakak-kakak sekalian, ada aktivitas pertama yaitu di mana peserta didik diminta untuk melakukan teknik gerak dasar dalam gerak passing bawah dengan keterampilan daripada mereka sendiri dengan posisi atau dengan struktur atau aturan yang sudah disesuaikan dengan apa yang sudah mereka lihat. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian lanjut sama juga dalam yang aktivitas kedua yaitu gerakan passing atas, kakak-kakak sekalian. Ya. Kemudian dalam ini ada aktivitas yang ketiga yaitu permainan passing bawah. Nah, di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan passing bawah dalam proses permainan dengan menggunakan net, dengan saling mengoper, sama juga hal dengan gerakan passing atas. Nah, ini juga hampir mirip sama, ya, saling berhadapan antara regu A dan regu B atau kelompok 1 maupun kelompok 2 yang telah dibagikan. Kalaupun ada kelebihan berarti maka dibagikan dalam atau disesuaikan dengan kondisi yang ada dalam kelompok. Kemudian fase yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana guru memberikan peserta didik pembimbingan atau membimbing peserta didik dalam diskusi kelompok dalam mendiskusikan hasil perlakuan gerak yang diberlakukan atau yang diberikan dari tiap kelompok. Yang berikut yang kedua, siswa menuliskan hasil diskusi kelompok mengenai gerakan yang sudah dilakukan oleh kelompok. Yang berikut yang ketiga yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap hasil kerja peserta didik. Dan yang terakhir adalah penutup dengan waktu yang sudah ditentukan yaitu 10 menit. Kalau yang tadi berarti 78 ya 60 menit ya. Ya 60 menit di kegiatan inti. Oke, dan pada waktunya kita akan masuk dalam penutup yaitu di mana guru membimbing siswa untuk memberikan kesimpulan terkait dengan kegiatan pembelajaran. Dan kedua, guru meminta peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Yang ketiga, guru menyampaikan pembelajaran selanjutnya. Dan yang keempat yaitu guru meminta peserta didik untuk melakukan asesmen akhir daripada pembelajaran. Dan yang kelima yaitu peserta didik dan guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam atau beriman dan bertakbir kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah pengayaan dan remedial untuk poin ketujuh. Kemudian kakak-kakak sekalian, ini betul saya perlu baca lagi. Kakak bisa lihat di apa yang betul sudah tampilkan. Dan yang kedelapan yaitu refleksi guru dan peserta didik. Nah, di mana refleksi guru ini ada beberapa poin. Nah, ini kalau bisa dilihat, kakak-kakak semua bisa lihat. Ya. Yang pertama, apakah kegiatan pembelajaran menciptakan siswa belajar, mencipta siswa belajar? Yang kedua, kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami temukan dalam proses pembelajaran teknik dasar, keterampilan gerak spesifik pada passing atas dan passing bawah, serta pendalaman dalam bentuk permainan bola voli. Sampai seterusnya berlanjut, kakak-kakak sekalian. Kemudian refleksi peserta didik. Apakah kegiatan pembelajaran mencipta siswa belajar? Nah, hal-hal yang terkait dengan refleksi ini adalah melalui
melalui peserta didik yang melakukan refleksi. Dan yang berikut, nah ini ada. Ya, poin 8. Udah, kemudian lanjut. Ada poin C, yaitu komponen lampiran dengan yang pertama kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, ini kakak-kakak sekalian, ini merupakan kriteria ketuntasan di mana ada perlu bimbingan 0 sampai 60%, kemudian cukup baik 61 sampai 70%, bahkan baik 71 sampai 80%, dan sangat baik 81 sampai 100%. 100%. Ini perlu saya juga untuk bacakan, kakak semua bisa lihat. Ya, saya lanjut. Oke. Ya. Ini merupakan asesmen di mana tadi sudah disampaikan bahwa melalui penilaian sikap. Nah, ini ada rubrik penilaian sikap di mana peserta didik diharapkan untuk mengisinya untuk perorangan terkait dengan hasil penilaian sikap yang dinilai oleh masing-masing daripada peserta didik sendiri. Oke, selanjutnya, nah ini penilaian pengetahuan. Oke, tidak perlu saya bahas juga. Yang pastinya semua sudah lihat penilaiannya seperti apa. Kemudian yang berikut penilaian keterampilan. Nah, ini penilaian keterampilannya kakak sekalian. Saya berharap kakak bisa melihatnya. Ya, saya lanjut lagi. Ya, ini merupakan penskoran. Nah, di mana jika 1 berarti ya, kalau 0 berarti tidak. Nah, ini saya pikir bahwa dengan proses penilaian ini lewat tabel. Nah, ini yang merupakan langkah-langkah gerakan passing bawah dengan proses tahapannya dalam penilaian. Kemudian saya lanjut lagi kakak-kakak sekalian. Pada poin keempat, yaitu pengamatan perilaku kemandirian, perilaku gotong royong, dan perilaku tanggung jawab dalam permainan bola voli. Nah, ini ya. Ya, ada faktor yang diamati dan petunjuk penilaian. Oke, kakak-kakak sekalian, saya lanjut. Kemudian ada rubrik penilaian dalam perilaku. Ya, ada perilaku kemandirian, perilaku gotong royong, bahkan perilaku tanggung jawab. Nah, ini sesuai dengan hal atau penilaian perilaku terkait dengan pengamatan dilakukan dalam permainan bola voli. Selanjutnya kakak sekalian, nah ini pendoman penskoran penilaian dalam perilaku tadi yang sudah dibahas. Ya, ada skornya, ini ada perolehannya, kategori, kemudian angka. Nah, ini jadi lihat ya, kalau 80% sampai 100% itu sangat baik. Itu yang betul ya, angka kategorinya kurang. Dan ini yang poin keempat, yaitu lembaga kerja peserta didik, di mana dengan hasil yang sudah diberikan oleh guru peserta didik seperti ini kakak sekalian. Dan yang poin kelima, yaitu bahan bacaan guru dan peserta didik. Tidak perlu juga untuk membacakannya, boleh kakak-kakak untuk melihatnya tampil di slide yang sudah ditampilkan. Kemudian bacaan peserta didik, nah di mana ada sejarah, kemudian Ya, baik Kak peraturan, Ferdi. dan yang terakhir, Ya, oke, daftar pustaka, siap. ya, baik, terima kasih Kak Ferdi. Siap. Ya kakak Buce. Asesmen dari awal, untuk asesmen awalnya tadi nggak ada ya? Ya kakak Buce. Di asesmen awal ya, nggak masalah, yang penting bahwa ini kan lanjutan, materi lanjutan ya. Iya ya. Oke, baik, terima kasih Kak Ferdi. Yang pasti bahwa bukti karya kakak-kakak ini
yang kakak-kakak sudah modifikasi, memang masing-masing kita ya, tidak ada yang seragam ya, tapi yang pasti bahwa asesmen ada rubrik penilaian otentiknya itu terlihat. Lalu yang berikut bahwa kakak-kakak bisa berbagi ini dengan seluruh teman-teman yang ada di Indonesia. Nah, kenapa beta harus sampaikan kemarin waktu kita bertemu, saya berharap supaya kita bisa menyatukan visi, kakak-kakak bisa bersama-sama untuk kita maju dan kakak-kakak bisa melihat tidak sekedar berbagi bukti karya ini, tapi punya desain yang baik gitu, ya. Nah, memang saya berharap bahwa bukti karya kakak-kakak ini bisa berguna juga, dapat dipakai juga menjadi referensi bagi teman-teman yang PJOK di daerah-daerah lain. Karena kenapa? Kakak-kakak ketika saya sudah menilai, itu berarti bukti karya kakak-kakak ini itu dilihat oleh seluruh teman-teman di Indonesia. Nah, memang ketika disuruh waktu deadline kan saya kalau mengembalikan untuk diperbaiki kan sudah agak sulit. Makanya tadi malam ada beberapa punya langsung saya menyetujuinya untuk dilanjutkan. Karena kenapa ini dia prasyarat. Baik, saya akan lanjutkan. Kak Mike, beta akan lanjutkan punya Kak Mike. Iya, baik, silakan Kak Mike. Iya kakak, terima kasih kakak atas kesempatan yang diberikan terkait dengan bukti karya yang mana beta buat dalam bentuk modul pembelajaran kakak. Di sini kakak-kakak semua, beta membuat modul pembelajaran tentang permainan bola voli itu pada passing bawah. Lagi di mute kakak, di mute, lagi mute, tidak dengar. Oh siap. Ya terima kasih kakak atas kesempatan berikan. Kakak-kakak semua di saat ini beta akan memberikan menjelaskan bukti karya tentang permainan bola voli. Ya, di mana pada informasi tentang Satuan Pendidikan SD Negeri 10 Ambon, fase cek dengan materi passing bawah dan passing atas pada permainan bola voli. Ya. Sarana dan prasarana itu lapangan bola voli, stopwatch, kon, dan plate. Target peserta didik reguler, model mengajar yaitu model pendidikan gerak dan gaya mengajarnya guided discovery style. Komponen inti yang pertama, tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menerapkan gerak passing bawah dan passing atas dalam permainan bola voli dalam perbedaan situasi bola melambung atau bola mendatar dengan tepat. Yang kedua, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama itu, peserta didik mampu melakukan passing bawah secara tepat ketika bola dalam keadaan melambung. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan passing atas secara tepat ketika bola dalam keadaan melambung. Yang ketiga, peserta didik mampu menyesuaikan posisi tubuh dan arah bola untuk melakukan passing bawah dengan akurasi tinggi. Yang keempat, peserta didik mampu menyesuaikan posisi tubuh dan arah bola untuk melakukan passing atas dengan akurasi tinggi. Bagian yang ketiga, bagian C itu asesmen penilaian otentik yang terdiri atas asesmen formatif. Dia ada terbagi 3, observasi guru, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Yang berikut bagian keempat itu, yang keempat ya, yang lanjut yang kelima itu pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini ada 3. Yang pertama, kakak minta dari atas kakak. Ya, pertanyaan pemantik terhadap 3. Yang pertama itu, apa yang kalian ketahui tentang teknik passing dalam bola voli? Yang kedua, adakah di antara kalian yang tahu permainan bola voli termasuk dalam permainan apa? Kakak minta naik kakak. Yang ketiga, bagaimana cara melakukan passing bawah dan passing atas dalam permainan bola voli?
Yang berikut remedial dan pengayaan, yaitu yang pertama itu mengulangi proses pembelajaran dan yang kedua penugasan. Ya lanjut. Nah sekarang kita masuk pada yang berikut. Kakak minta dari atas Kang. Ya, kegiatan pembelajaran, di mana pada pendahuluan itu terdiri atas waktunya 15 menit. Kakak minta Kak. Yang pertama itu kelas dibuka dengan ucapan salam, berdoa, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran peserta didik. Yang berikut, guru memberikan motivasi dengan yel-yel penyemangat dan memberikan apresiasi dengan mengingatkan pengetahuan siswa dengan materi passing atas dan passing bawah dalam permainan bola voli. Dan yang berikut itu siswa melakukan pemanasan dalam bentuk permainan bola voli yang dimodifikasi. Yang berikut kegiatan inti. Kegiatan inti 70 menit. Terdiri atas yang pertama, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dengan jumlah yang seimbang dan heterogen. Yang kedua, peserta didik mengamati video dan bertanya jawab mengenai gerakan passing bawah dan passing atas. Yang berikut, di dalam kelompok peserta didik mengerjakan soal-soal yang ada pada LKPD tentang teknik melakukan passing bawah dan passing atas. Yang berikut, guru mulai dengan menjelaskan teknik passing secara sederhana. Tekankan bahwa passing adalah cara untuk menerima dan mengarahkan bola ke rekan satu tim menggunakan lengan bawah yang saling bersentuhan. Teknik dasar passing bawah yaitu berdirilah dengan kaki terbuka, lutut sedikit ditekuk, dan lengan bawah bersentuhan dengan di depan tubuh. Kemudian peragakan bagaimana. Kami kan nanti di bagian-bagian ini tidak usah lagi dibaca, langsung dengan poin-poinnya saja ya. Iya kakak. Iya kakak. Lanjut kakak. Yang berikut kegiatan penutup itu 15 menit, di mana terdiri atas 3 guru dan peserta melakukan refleksi terkait proses pembelajaran, yang kedua guru menyampaikan rencana pembelajaran berikut, dan yang ketiga guru membimbing peserta didik melakukan pendampingan dan berdoa sebelum kembali ke kelas serta mengembalikan peralatan yang digunakan. Berikut kakak, yang berikut tentang kakak minta di atas kah? Ya. Yang berikut tentang rencana keselamatan. Rencana keselamatan ini terbagi atas 2, yaitu identitas risiko dan tindakan pencegahan. Ya kakak-kakak semua lihat di tabel, ada kelelahan fisik pada identitas risiko, cedera, dan terbentur teman. Sementara di tindakan pencegahan itu ada 3 dari kelelahan fisik, cedera, dan terbentur teman. Dia punya paksaan sebelah. Yang berikut tentang refleksi peserta didik. Refleksi peserta didik yang digunakan yaitu ada 4F. Yang pertama itu facts atau peristiwa, feeling atau perasaan, findings atau yang dipelajari, dan futuri atau manfaat. Ya, peserta didik dengan panduan guru dapat menjawab pertanyaan di bawah ini Bapak Ibu. Kakak-kakak semua melihat tabel ada model 4F dan pertanyaannya di samping. Kalau facts atau peristiwa dia punya pertanyaan di samping, yaitu ceritakanlah pengalaman mengikuti pembelajaran di hari ini dan juga ceritakan hambatan yang kamu hadapi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, fase kedua, feeling atau perasaan. Dengan pertanyaan apa yang kamu rasakan selama mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, finish atau yang dipelajari, yaitu coba kamu ceritakan apa yang sudah kamu pelajari saat ini. Dan yang keempat, futur atau manfaat. Pertanyaannya setelah belajar hari ini, apa yang akan kamu lakukan nanti. Ya, berikut ada refleksi guru. Refleksi guru ini ada apakah kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Yang berikut bagaimana respon siswa terhadap materi yang diajarkan. Bagaimana perasaan Anda selama proses pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran tercapai. Kesulitan apa saja yang dialami selama proses pembelajaran. Apa yang harus diperbaiki dalam pembelajaran selanjutnya. Dan yang terakhir strategi pembelajaran apa yang dipakai pada pembelajaran selanjutnya. Next kakak. Berikut kakak minta dari atas kah? Berikut ada asesmen
Pada kolom lampiran ini syarat asesmen otentik. Passing atas dan passing bawah dalam permainan bola voli terdiri atas kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, kakak semua baca, dan aktivitas atau tugas. Kalau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terdiri atas peserta didik mampu melakukan passing bawah secara tepat ketika bola dalam keadaan melambung. Yang berikut peserta didik mampu melakukan passing atas secara tepat ketika bola dalam keadaan mendatar. Peserta didik mampu menyesuaikan posisi tubuh dan arah bola untuk melakukan passing atas dan dengan akurasi tinggi. Yang berikut peserta didik mampu menyesuaikan posisi tubuh dan arah bola untuk melakukan passing bawah dan dengan akurasi tinggi. Aktivitas tugas ini ada yang pertama buat gerakan passing bawah dan passing atas dalam permainan bola voli dengan benar. Maka next kakak. Ya, dengan benar di dalam kelompok masing-masing. Yang berikut tentukan passing yang akan digunakan dalam pertandingan yang dimodifikasi. Yang berikut masing-masing kelompok melakukan pertandingan bola voli yang dimodifikasi. Kemudian kelompok yang belum berlomba bertugas untuk melakukan penilaian menggunakan rubrik yang telah disusun. Dan yang terakhir peserta didik yang selesai melakukan perlombaan menilai diri sendiri dengan menggunakan rubrik yang telah disusun. Next kakak. Ya, kakak semua ini ada rubrik penilaian. Kakak semua minta tolong untuk baca sama-sama supaya kita jelaskan lagi. Itu ada passing bawah, passing atas dan kerjasama tim, terus sportivitas. Rekap hasil. Ada mahir cukup, layak berkembang, awal berkembang. Kalau mahir itu 91 sampai 100%, cukup 81 sampai 90, layak 71 sampai 80, berkembang 61 sampai 70 dan awal berkembang 51 sampai 60. Dengan skor akhir itu skor A tambah B tambah C tambah D tambah E dibagi 5. Mendapat nilai. Yang berikut format penilaian antar teman. Ini kakak semua tolong lihat. Beta saya perlu jelaskan lagi. Ada komponen ada terdiri passing bawah, passing atas, kerjasama tim dan sebagainya. Ada awal perkembangan, berkembang, layak, cakap dan mahir. Next kakak. Yang berikut format rubrik penilaian diri sendiri. Kakak-kakak semua bisa baca. Ada pertanyaan, ada awal perkembangan, berkembang, layak, cakap atau mahir. Ya, next kakak. Yang berikut ini ada pilihan ganda, lembar kerja pilihan ganda. Ada lembar kerja pilihan ganda ini ada soal dengan optionnya, nanti tinggal dipilih. Yang pertama apa posisi tangan yang benar saat melakukan passing atas dan sebagainya. Next kakak. Kakak minta dari atas kah? Minta. Yang berikut ada bahan bacaan. Bahan bacaan dari teknik passing atas dan passing bawah dalam permainan bola voli. Nah, kalau passing bawah itu ada, dia punya penjelasan, sebutkan pengertian dari passing bawah. Kita sendiri tahu bahwa passing bawah adalah teknik yang digunakan untuk mengontrol bola yang datang dengan kecepatan tinggi dan rendah. Teknik ini penting untuk menerima servis dan melakukan kontrol bola dengan langkah-langkah passing bawah. Yang pertama posisi tubuh. Bagaimana posisi tubuh ketika kita mau melakukan passing bawah, yaitu dengan berdiri dengan kaki sedikit terbuka dan lutut sedikit ditekuk. Yang kedua, tubuh sedikit membungkuk dengan berat badan seimbang pada kedua kaki. Dan yang berikut posisi tangan. Kakak minta naik sedikit kakak. Pada posisi tangan yang pertama itu satukan kedua tangan dan gunakan bagian bawah lengan, itu antara siku dan pergelangan tangan untuk menyentuh bola. Yang kedua, jari-jari harus saling menempel dan posisi tangan harus di bawah. Dan yang ketiga, tadi di bawah bola. Yang ketiga itu pada gerakan. Gerakan yang pertama itu saat bola datang, gunakan lengan untuk mengarahkan bola ke arah yang digunakan, yang diinginkan. Dan yang kedua, jaga agar lengan tetap stabil dan sedikit ditekuk untuk menyerap benturan bola. Dan yang ketiga, gerakan tubuh mengikuti arah bola untuk menjaga keseimbangan. Pada yang keempat ini yaitu latihan mengontrol kekuatan
dan arah bola dengan menggunakan bagian bawah lengan. Dan yang kedua, berlatih dengan berbagai kecepatan bola untuk meningkatkan reaksi dan kontrol. Next, kakak minta naik kakak. Nah, yang berikut kakak minta naik. Yang berikut passing atas. Ya, passing atas, pengertiannya passing atas itu adalah teknik dalam bola voli yang di mana bola diarahkan ke atas dengan menggunakan kedua tangan untuk mengirimkan bola ke rekan satu tim. Teknik ini sangat penting untuk pengaturan bola dan serangan. Dia punya langkah-langkah, kakak-kakak semua tolong baca. Ada posisi tubuh, berdiri dengan kaki sedikit terbuka, dan berat badan seimbang. Yang ketiga, posisi tubuh sedikit membungkuk dengan lutut sedikit tekuk. Nah, ada posisi tangan, bagaimana ketika posisi tangan pada saat melakukan passing atas, yaitu letakkan kedua tangan di depan tubuh dengan jari-jari sedikit terbuka dan telapak tangan saling bertemu. Dan jari-jari harus membentuk segitiga atau piringan yang memungkinkan bola menyentuh bagian atas jari-jari. Kakak next kakak. Dan yang ketiga itu gerakan. Nah, pada gerakan itu kedua tangan itu menahan bola dengan lembut, sehingga saat bola datang, dorong bola ke arah yang diinginkan dengan menggunakan kekuatan dan lengan dan tubuh bagian atas. Kemudian jaga agar lengan tetap lurus dan posisikan tangan di atas bola. Dan yang keempat itu tips latihan koordinasi dengan latihan koordinasi tangan dan mata untuk meningkatkan akurasi. Dan pastikan untuk tidak menekankan bola terlalu keras. Cukup dengan memberikan dorongan dengan lembut. Nah, di sini kapan menggunakan? Itu passing atas biasanya digunakan untuk mengatur bola setelah servis atau serangan lawan dan ketika bola datang dengan tinggi. Next kakak. Nah, yang berikut itu level up. Ya, land up game. Pemanasan dalam bentuk permainan bola voli menggunakan peraturan sederhana sebagai berikut. Kakak-kakak semua nanti tolong baca. Ada 2 regu saling berhadapan dengan dibatasi tali yang terletak di tengah-tengah dan seterusnya. Yang berikut, bola datang dari pihak lawan harus dipantulkan ke atas. Setelah itu baru ditangkap dengan tangkap teman, seregu dan dilemparkan kembali. Yang berikut ada pemain menerima bola dari daerah lawan melakukan passing ke pemain berikut. Yang berikut penangkap boleh tidak melemparkannya, akan tetapi setelah menangkapnya penangkap bola melambungkan kemudian mengembalikan ke daerah lawan dengan sikap servis dan atau passing. Dengan peraturan khusus ini permainan menjadi lebih lambat, tetapi memaksa diadakannya. Kakak minta naik sedikit kak. Pengoperan ke depan atau bola tidak boleh dibawa sambil berlari. Lanjut kakak. Yang berikut daftar pustaka. Lalu yang terakhir mengetahui kepala sekolah dan saya sendiri. Demikian kakak-kakak yang dapat beta presentasi malam ini. Terima kasih kakak Bu dan rekan kakak-kakak semua. Selamat malam. Siap kakak. Selamat malam kakak Mike. Kakak Bice. Ya, baik, terima kasih kakak-kakak semua. Kita sudah ada 2 yang boleh merefleksikan hasil kerja. Jadi kakak-kakak, memang kalau kita perhatikan apa yang sudah disampaikan, mungkin ini bisa menjadi rujukan ya. Jadi kalau bicara tentang backward design, kita harus jujur katakan yang barusan selesai nih seperti ini. Jadi memang benar-benar ada kita memulainya dengan tujuan dan ada kelihatan asesmen otentiknya ada, lalu ada refleksi. Nah semua itu dia saling mengkait, saling berhubungan dengan apa yang telah kita pelajari. Jadi modul 1 sampai terakhir di modul 3 itu. Ketika kita mendesain modul, kita akan memformulasikan
modul-modul yang sudah kita punya dengan mengcombine dengan materi yang sudah ada di PKG PJOK. Makanya kita lihat tadi ada misalnya ada penilaian otentiknya langsung tergambar. Ya, semua ada tapi kita langsung dipasang. Refleksinya pun ada. Nah, ini kita mulainya dengan tujuan. Jadi hal-hal baru ini yang mungkin ke kakak semua kita berbagi. Masing-masing kita punya trik masing-masing dalam menyusun. Karena kenapa? Modul ini kan punya kita sendiri. Ketika kita mendesainnya, kita akan mengeksekusinya di lapangan. Sehingga mana yang lebih mudah, mana yang kita membuat dia secara sistematis untuk kita jalankannya di lapangan, kita yang membuat. Sehingga itulah yang menjadi bukti karya kita. Yang pasti bahwa komponen-komponen mulai dari CP sehingga turun di TP-nya itu terbaca. CP, TP terbaca, lalu kita akan langsung masuk dengan tujuan yang harus kita lakukan, asesmennya tergambar. Nah, hal-hal lain itu dengan kakak sendiri yang mengcombine-nya, mengkreasinya, mengcreate-nya di modul. Nah, untuk itu teman-teman saya minta maaf, memang di pinggir ini ada acara orang wisuda UKIM. Mungkin kalau kelihatan musik ya, dengan musik itu bersebelahan, kebetulan ada sementara acara wisuda. Nah, oke, baik kakak-kakak, jadi itu yang bisa kita berbagi dengan teman-teman yang lain. Nah, bukti karya ini saya sudah bilang ini prasyarat kelulusan kakak-kakak semua. Sudah sering saya ingatkan berulang-ulang kali bahwa ya kita semua sibuk kakak-kakak. Ya, paling tidak untuk tugas-tugas ini mari kita sisihkan waktu. Semua kita sibuk kakak-kakak. Saya juga sibuk di sekolah, ada tes, ada kegiatan kemarin, tapi intinya untuk ingatkan kakak-kakak. Nah, tugas ini pun beta sendiri sudah sarankan untuk kita mengambil modul. Nah, tapi bukan sekedar modul saja lalu kita angkat dan kita kirim seperti itu. Nah, mungkin karena ini kita berbagi di ruang publik. Kalau kakak-kakak tahu PMM itu salah satu platform Merdeka Mengajar yang cukup besar. Nah, semua yang tertuang di situ itu semuanya ada. Dan kalau kita lihat di PMM itu tidak serta-merta mereka, kalau memang sudah kita bawakan ke PDF, maka kita mendesain sedikit dengan dia punya background yang agak unik, menarik, sehingga orang tertarik untuk membaca karya kita. Jadi tidak serta-merta kita gitu. Mungkin kemarin kakak juga sibuk ya, jadi saya bisa mengerti. Dan untuk hal lain kakak yang sudah terlambat mengirimkan bukti karya ini, kami menunggu konfirmasi juga dari pihak BGP, karena pihak BGP Maluku tidak punya kewenangan untuk membuka kembali link yang sudah ditutup, karena kita semua memberikan deadline waktu oleh pusat. Jadi belum ada kabar terbaru dari BGP terkait dengan kebijakan untuk membuka kembali link supaya kakak-kakak yang belum mengirim bukti karya itu bisa kirim. Ya, kakak beta mohon maaf keton terbatas kakak. Beta sebagai fasilitator hanya mengingatkan kakak semua. Beta sebelumnya itu beta sudah sampaikan kenapa beta tuh selalu bilang mari ketong kumpul supaya ketong bisa lihat sesibuk-sibuknya kita 1 jam 2 jam ketong datang untuk supaya ketong lihat sama-sama kerja kakak-kakak ya. Karena kalau sendiri-sendiri beta yakin kakak-kakak ya kalau beta seng bisa berharap, karena itu juga beta seng bisa melarang kehendak bebas kakak-kakak. Beta seng mungkin menahan kakak-kakak mau suka bikin suka seng ya. Beta cuman mengingatkan ya kakak-kakak, karena kenapa kita sudah memulai dari 3 bulan yang lalu. Dan mari kita akhiri dengan baik dan kakak-kakak punya nilai, beta menilainya secara maksimal di PMM tugas-tugas kakak-kakak. Nah, cuman disayangkan bukti karya ini adalah salah satu prasyarat kelulusan yang beta harus bilang di kakak-kakak. Dan beta juga sudah sarankan lebih main aman kita kakak-kakak kalau terkejar dengan waktu silakan di modul, tapi modulnya dimodifikasi,
backgroundnya sedikit, ada covernya yang bagus-bagus ditaruh supaya kelihatan menarik. Kalau memang sing ada keharusan bahwa harus bikin di Canva, tapi ini kan katong mengajak orang punya minat baca. Jangan sampai dong lihat begitu saja dokumen PDF lalu orang sing ada minat. Tapi ketika katong mendesain covernya ini, kan orang ketika membuka bukti-bukti karya, tuh lihat gambar menarik ya, oh coba katong baca. Nah itu yang beta coba sampaikan. Kakak-kakak yang 3 orang yang belum terkirim, kakak Aca tadi malam katanya mau masuk cuman sudah terkunci. Lalu Kak Tias juga tidak berkabar, Kak Iqbal juga tidak berkabar. Padahal saya sudah sampaikan, ya tapi begitulah. Nah itu adalah kehendak kakak-kakak semua, beta yang bisa. Katong pun tugas hanya menilai dan mengingatkan kakak-kakak semua. Ya mungkin itu seperti itu kakak-kakak semua. Terima kasih kakak-kakak, kalau lihat cek di LMS pasti sudah terbit ya, bukti karya sudah diterbitkan. Nah itu sudah otomatis kakak-kakak sudah bisa lihat. Kakak-kakak punya bukti karya yang sudah dikurasi oleh kami fasilitator. Karena nilai itu tidak boleh 90 tidak lolos kurasi. Harus 100. Makanya semuanya langsung di 100 kan supaya bisa terbit. Tadi malam kita fasilitator itu kita semua berkomunikasi sampai jam 1 malam tunggu teman-teman pun bukti karya. Ternyata ya di beta punya 8 orang sing ada yang bertambah. Terakhir cuma Kak Elis yang bertambah di tanggal 13 punya Kak Elis ya. Jadi terakhir cuma Kak Elis, Kak Tias dan Kak Aca. Itu Kak Aca punya juga masuk sudah terlambat karena linknya sudah ditutup. Jadi itu tidak bisa terkirim kakak-kakak. Bukan BGP, kalau BGP Maluku katong masih bisa WA admin langsung dong buka kakak-kakak. Tapi ini kan BGP Maluku juga diingatkan oleh dari kementerian di pusat. Tanggal berapa ditutup, tanggal berapa tarik data. Jadi sebelum tanggal 17 ini juga kakak-kakak sudah bisa ada hasil. Kita akan rapat untuk terkait kelulusan kakak-kakak. Nah bagi saya sudah maksimal dengan tugas-tugas kakak-kakak, pekerjaan kakak-kakak beta sudah maksimal. Dan nanti kita lihat terkait dengan bukti karya. Jadi ini kakak-kakak beta sampaikan ke kakak semua. Beta mohon maaf apabila ada proses-proses yang katong berjalan selama 3 bulan ini. Ada sesuatu yang beta lakukan yang tidak berkenan di kakak-kakak. Beta mohon maaf dan sekali lagi tetap semangat kakak-kakak dan jangan lupa untuk tetap berbagi di komunitas kakak-kakak apa yang sudah kakak-kakak pelajari. Di modul itu ada ilmu di modul-modul di LMS. Jangan lupa untuk sering-seringlah melihat, baca-baca supaya kakak-kakak bisa menularkan ke teman-teman yang lain untuk melakukan diseminasi. Karena kakak-kakak kemarin pertemuan kita dengan dari Dirjen GTK, Ibu Prof. Nunuk, itu PKG PJOK masih berjalan di tahun 2025. Masih tetap berjalan. Makanya kita minta kakak-kakak itu serius. Karena kenapa? Kalau buka lagi tambah Kabupaten Buru Selatan, MBD, kabupaten lain, maka kakak-kakak bisa diambil sebagai fasilitator. Jadi seperti itu kakak-kakak. Ya terima kasih kakak-kakak semua dengan ketumpung kebersamaan di malam ini dengan refleksi bukti karya. Dan sebelum kita mengakhiri saya persilakan untuk Kak Ferdi memimpin kita dalam doa. Ya kakak semua selamat malam. Sebelum kita mengakhiri ketemunya proses kegiatan di hari ini, tapi sebelumnya kakak Uce mungkin tidak memberikan ketemu kesempatan untuk ketemu bertanya untuk tindak lanjutnya seperti apa, kira-kira akhir daripada proses ini, kira-kira tindak lanjutnya di mana nih, maksudnya seperti kakak, apa? nanti ada kelulusan, nanti ada ini kelulusan. Setelah kelulusan sertifikat itu nanti dia terbit di LMS kakak-kakak. Jika kakak pun LMS itu di bagian terakhir nanti diarahkan untuk
kakak-kakak mendownload LMS kakak-kakak. Mudah-mudahan sebelum 31 Desember itu sudah terbit supaya kakak-kakak bisa masukkan ke dalam PMM kakak-kakak, karena ada yang sudah masukkan sertifikat PKG itu 128 poin. Jadi menutupi seluruh sertifikat yang ada. Beta unggah kemarin, dan nanti kakak-kakak kalau sebelum tanggal 17, setelah 17, sebelum tanggal 25 kah, itu kalau sudah terbit kakak-kakak sudah bisa unggah langsung. 128 poin kakak. Nah, untuk regulasi berikut terkait yang sudah mengikuti PKG, nanti ketong lihat dia pun kelanjutnya seperti apa, karena pasti ada keberlanjutannya. Karena kakak ini ada program kementerian juga yang banyak terkait dengan guru-guru PJOK. Itu persyarat-persyarat untuk mengikutinya kita belum tahu. Tapi ketika kakak sudah punya sertifikat PKG ini, berharap menjadi pertimbangan. Itu yang katong antisipasi. Tugas katong cuma belajar mengembangkan kompetensi saja, itu saja tugas. Tembung kewajiban. Ya silakan Kak Ferry untuk pimpin doa. Oke, siap kakak-kakak sekalian. Mari sebelum kita meninggalkan ritual kita di malam hari ini, kakak Wakan, kakak Buce, kakak Miki, kakak Elis, ya, mari kita siapkan hati lalu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita semua masing-masing. Mari kita tunduk kepala, berdoa, dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih kakak Buce Ya, sudah kasih kesempatan. terima kasih Ya. Kak Ferdi. Siap. Selamat malam dan shalom. Cukup. Selamat Terakhir malam kah? kakak. Shalom.